Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas kalimat Quran ya pada kitab ini, di sini di halaman ke-26 mu'alif itu menjelaskan setelah Al-Khotimah itu ada permasalahan yang harus dibahas, yaitu menjelaskan bagaimana seperti intinya nasihat ya, nasihat untuk kita qari'ul Quran, membaca dan pengajar Al-Quran itu al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, yaitu bacaan Al-Quran itu sunnah muttaba'ah yang memang diajarkan dari guru-guru kita, terus yang harus diikuti cara bacanya dan ada syarat-syaratnya. Kemudian yang masalah atsaniyah itu al-khaltu bainar riwayat. Ini insyaallah kita baca sampai akhir, namun tidak secara rinci kita terjemahkan untuk mempersingkat waktu, namun secara umum saja. Al-Khatimah, qala al-mu'allif rahimahullah hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa ya taliban lil ilmi nafa'allahu bika wa salaka bika masalikal huda war rasyadi wa ana darbaka wa as'adaka fid dharain ilaika mas'alatani hammatani qabla al-khitami 'alaika ma'rifatuhuma wal 'amalu bihima hatta tasluka al-maslaka as-sahiha fi talabi ilmi al-qira'ati. Ini nasihat untuk thalabul ilmi, penuntut ilmu khususnya yang ingin menekuni dalam riwayat ataupun qiraat. Itu apa nasihat dari beliau? Ada dua pembahasan yang penting, yaitu beliau menjelaskan qiraah itu sunnah muttaba'ah. Nah, ilaika mas'alatani, untukmu ada, saya jelaskan di sini ada dua penjelasan yang penting, hammatani kata beliau. Sebelum khitam, sebelum menuntaskan pembahasan kitab ini, alaika ma'rifatuhuma wal amalu bihima, yaitu hendaknya atasmu untuk mengetahui dua masalah ini dan mengamalkan kedua masalah ini, hatta taslukal maslaka sahih, sampai kamu nanti itu jalan disesuai jalan yang sahih, yang benar, seperti itu sesuai kaidahnya fi thalabi ilmil qiraah, dalam mempelajari ilmu qiraah. Apa pertama? Al-mas'alatul ula al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ikhtassallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ummati an ghairiha bi khasiyatil isnad. Allah mengkhususkan untuk umat ini yaitu dengan kekhususan adanya ilmu isnad. Syarrafahallahu wa maizaha bihi an sairil umam. Fahiyatus nadu ilmaha minal qur'ani wa sunnati ila nabiyaha sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengkhususkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan isnad, seperti dalam hadis itu ya, yang tidak ada pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimahullahu imam Abdullah ibnu Mubarak, ya, ini masyhur sekali perkataan Imam Mubarak, semoga Allah merahmatinya, ketika beliau berkata, idh yaqulu al-isnadu minad dini walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Ilmu agama itu, isnad itu bagian daripada agama. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jikalau tanpa ada isnad ini, ilmu isnad ini, maka seseorang itu akan berkata seenaknya saja. Oh, ini saya belajar ini, saya sebenarnya. Ternyata pas diteliti, kamu belajar dari siapa? Kemudian menerima dari siapa riwayat ini? Kemudian penjelasan ini dari siapa? Nah, tidak bisa. Nah, jadi harus jelas siapa gurunya, kemudian dia dapat dari mana ilmu ini, karena ilmu isnad ini adalah merupakan daripada agama, seperti itu. Wadzalika kaila yaqula fihi man laisa min ahliha laisa man ahlihi. Nah, supaya orang yang tidak ahli dalam bidang ilmu tersebut tidak berkata sesukanya, tidak mengajar sesukanya, sesuka dia, padahal tidak sesuai. Wala yudkhalu fihi ma laysa minhu wa qad ruwina an a'immatina rahimahumullahu qaulahum al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Ya, qiraah itu, bacaan Al-Qur'an itu sunnah muttaba'ah, sunnah yang harus diikuti. Bagaimana guru kita mengajarkan kepada kita, kemudian guru kita diajarkan oleh guru-gurunya, kemudian guru-gurunya lagi diajarkan oleh guru-gurunya, terus seperti itu runtut ya, sunnah mutaba'ah. Fa'an Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair qala innama qiraatul Qur'an sunnatun minas sunan faqra'uhu kama 'ullimtumuhu. Karena Al-Qur'an itu adalah, bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah, salah satu sunnah dari sunnah yang ada, maka faqra'uhu, maka bacalah
sebagaimana kamu diajarkan oleh gurumu. Wa an Kharijah bin Zaid bin Sabit an abihi qala al-qira'ah sunnah, qira'atu sunnah. Wa qala Imam Qurtubi fi tafsiri suratil Anfal pada ayat yang ke-32, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa amtir alaina hijaratan minas samai aw itina bi'adzabin alim. Al-qurra'u ala nasbil haqqo ala khabari kana. Nah, al-qurra ala nasbil haqqo, kemudian ala khabari kana, wa dakhalat huwa lil fasli. Ada kata huwa, itu huwal haqqo. Huwa itu di sini lil fasli, untuk merincikan, menjelaskan. Wa yajuzu huwa al haqqu al arabiyyah wa la yattabi'u al athara wal masyayikh fil qiraati fala tunqalu anhu riwayatu li'annahu rubbama hasanat lahu al arabiyyah harfan wa lam yuqra bihi ar riwayah muttaba'ah wal qiraatu sunnatun ya'khudhal akhir anil awal. Ya, jadi ini maksud beliau itu ya tetap menjelaskan bagaimana qiraah itu sunnah muttaba'ah yang harus kita ikuti, yang diambil dari guru kita, kemudian guru kita mengambil dari guru-guru kita sampai tersambung sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati-hati, mungkin memang ya historinya, sejarahnya itu kan banyak yang ingin merubah Al-Quran atau merubah sunnah atau merubah hadis gitu ya. Padahal itu bukan riwayat dari Rasulullah SAW, riwayatnya tidak jelas. Nah, seperti itulah pentingnya. Makanya ada imam 7, imam yang 10 dalam ilmu qiraat itu menjaga orisinalitas Al-Quran itu bagaimana yang diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW. Terjaga qiraahnya secara mutawatirah, secara tersambung, benar bahwa ini Al-Quran, bukannya ada riwayat-riwayat yang lain Al-Quran yang mengatakan oh ini Al-Quran, bukan. Jadi intinya qiraah yang mutawatirah itu ada 10 qiraat yang memang tersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas'alatul tsaniyah, pembahasan yang kedua, al-khaltu bainar riwayat, mencampur adukan di antara riwayat. Riwayat yang mu'tabarah atau mutawatirah itu ada 20 riwayat dari 10 imam qiraat. Wa yuqsadu bihi al-khaltu wal mazju bainar riwayat fa'ala sabilil mithal. Yang dimaksud mencampur adukan al-mazju atau al-khaltu atau mencampur adukan riwayat itu bagaimana contohnya? Huwa yaqra'u hali hafsin min tariqi syatibiyah fa yaqra'u wa huwa bi iskanil ha wa hadha khata'un. Nah, ya, jadi ada seseorang yang membaca kata wa huwa dibaca dengan wahwa. Wahwa, ya. Dia mengatakan ini adalah riwayat Hafs Thariq Syatibiyah. Nah, apakah ini benar? Ternyata salah. Wa huwa khata'un. Ya, seharusnya bagaimana? Kalau mengatakan riwayat Hafs, dia pasti bacanya dengan wa huwa, bukan wahwa, karena wahwa bukan riwayat Hafs. Nah, inilah salah satu khaltur riwayah, mencampur adukan riwayah. Dia ingin membaca Hafs, riwayat Hafs Thariq Syatibiyah, malah baca wahwa. Ya, misalkan apa ya di ayatnya? Wa huwa khalaqakum. Wa huwa khalaqakum, ya, seperti itu. Dia malah baca wa huwa khalaqakum. Dia mengatakan ini riwayat Hafs. Nah, tidak, itu bukan riwayat Hafs dari Thariq Syatibiyah, ataupun bukan riwayat Hafs malah ya. Karena riwayat Syu'bah aja tidak membaca wahwa, hanya wahwa, seperti itu. Au yaqra'u li Hafsin min Thariq Syatibiyah wa yaqra'ul munfasil. Wa hadha aidan khata', ataupun dia membaca riwayat Thariq Syatibiyah, riwayat Hafs Thariq Syatibiyah dibacanya munfasilnya itu dengan dibaca 5 sampai 4. Munfasil dibaca 2 harokat. Dia membaca dengan 2 harokat. Seharusnya kan 5 sampai 4 ya. Kalau Thariq Syatibiyah pada mad munfasil, mad jaiz munfasil itu tidak ada 2 harokat. Itu pada Thariq yang lain, bukan Thariq Syatibiyah. Nah, dan ini termasuk salah juga. Wa qad harrama dzalika ba'du ahli ilmi wal ba'du karrahahu. Dan ada sebagian dari ulama qiraat yang mengharamkan atas ini jika kita khaltur riwayah atau talfiq lah ya istilah fiqihnya, mencampur adukan antara riwayat, antara Thariq dengan Thariq yang lain, riwayat ini dengan riwayat yang lain, itu ada yang mengatakan ini haram dan ada yang mengatakan juga wal ba'du karrahahu. Yang lainnya, ulama qiraat yang lainnya itu memakruhkan, membenci perkara ini seperti itu. Jadi tidak boleh
Makanya harus berhati-hati. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnul Jazari fi Nashr. Imam Ibnu Jazari mengatakan pada Thaibah Nashr, walidzalika mana'a ba'dul a'immah tarkibal qira'at ba'daha bi ba'din wa khatta al-qari'a biha fi sunnati wal fardhi. Nah, Ibnu Jazari mengatakan dilarang, yang seperti itu dilarang, tarkib qiraat itu dilarang, tidak boleh. Ya, itu termasuk yang salah, menyalahi kaidah yang ada, menyalahi sunnah mutabaah yang ada, itu tidak boleh. Qala Imam Abdul Hasan Al-Ali bin Muhammad As-Sakhawi fi kitabih Jamalil Qurra wa khaltu hadhil qiraat ba'daha bi ba'din khata'un. Adapun Imam As-Sakhawi dalam kitab Jamalul Qurra itu mencampur adukan antara qiraat lain satu dengan qiraat yang lain, itu khata'un, itu adalah salah, tidak boleh. Wa qala Syekh Ali Muhammad Ad-Dhabba Syekhul Qurra wal Iqra bi Diyaril Misriyah al-Asbaq lama waqa'a lahu dzikru talfiq fil qira'ah azama amrahu wa qala. Nah, Syekh Ad-Dhabba itu disampaikan mengetahui ada bagaimana talfiq itu menurutmu wahai Syekh. Beliau mengatakan huwa khaltu turuq ba'daha bi ba'din wa dzalika ghairu jaiz. Tidak boleh mencampur adukan torik satu dengan torik yang lain, itu tidak boleh. Qala an-Nawriyu fi syarh ad-Durrah wal qira'atu bi khalti turuqi aw tarkibiha haramun aw makruhun aw mu'ibun. Imam An-Nawri pada kitab beliau di Syarh Durrah itu menjelaskan adapun mencampur adukan khaltut turuq, mencampur adukan torik satu dengan torik yang lain pada kaidah riwayat itu, au tarkibiha haramun, itu haram, au makruhun dibenci, atau mu'aibun sebagai aib, tidak boleh. Wa qala al-Qastalani fi lataifihi, Imam Qastalani pada kitabnya Lataif itu dijelaskan yajibu 'alal qari'i al-ihtiraz. Al-ihtiraz itu menjaga diri, ya. Wajib menjaga diri minat tarkib fi turuq, dalam mencampur adukan turuq, wa tamyizu ba'daha bi ba'din, bisa membedakan antara torik yang satu dengan torik yang lain, wa illa waqa'a fi ma la yajuzu wa qira'atu ma lam yunzal. Ataupun jika dia tidak bisa membedakan antara torik satu dengan torik yang lain, atau tarkib, atau talfiq, atau khaltu riwayah, atau khaltu turuq, itu tidak boleh. Itu berarti menyalahi aturan yang ada. Ini adalah kalamud Dhabba, ini adalah perkataan Imam Ad-Dhabba. Faya ayyuhal mubarak nakhruju min hatainil mas'alataini bi anna talibal ilmi alaihi akhdul Qur'an an syaikhin mutqinin musnidin alimin bima yusnid. Di sini beliau menjelaskan, mu'alif menjelaskan, nah, dari dua perkara yang saya jelaskan tadi itu adalah pertama bi anna talibal ilmi alaihi. Nah, seharusnya seyogianya talibul ilmi, penuntut ilmu itu, alaihi, hendaknya, akhdul Quran, mengambil bacaan Al-Quran itu, an syaikhin mutqinin, mengambil bacaan Al-Quran atau riwayah atau bahkan langsung ke qiraah gitu, harus kepada syekh yang mutqin dari adanya, mutqin dari penyampaian atau mendapatkan silsilah sanadnya, kemudian cara membacanya, cara mendapatkan riwayah itu bagaimana, kemudian bagaimana ia mendapatkan ijazah dari gurunya itu bagaimana, seperti itu sangatlah ketat sekali kepada an syaikhin mutqinin musnidin alimin bima yusnidu. Nah, ini yang unik, ya. Syekh Abu Amir Ali Taqi Al-Misri ini musnidin, pertama kan syaikhin mutqinin, syekh yang mutqin, kemudian musnid, dan beliau juga memiliki sanad, ya. Alimin bima yusnid, kemudian dia mengetahui apa yang telah dia dapatkan dari sanad itu. Karena apa? Mungkin saja banyak sekarang penerima sanad Al-Quran atau sanad riwayah seperti itu, ya, dia tidak thariqatul adanya, cara mengambil bacaannya itu mungkin tidak tahu, ya, hanya mendapatkan ijazah saja dari gurunya. Dia tidak mengetahui bagaimana maksudnya apa sih dia dapat sanad dari gurunya itu, dia tidak tahu. Yang penting dapat ijazah aja, dapat sanad aja dari gurunya, padahal itu tidak boleh seperti itu, ya. Selayaknya ketika kita menerima sanad dari seorang guru atau mendapatkan riwayat sanad ijazah riwayah dari salah satu riwayah dari qiraah yang mutawatirah itu, kita mengetahui apa itu
perbedaan di antara riwayat satu dengan riwayat yang lain, usul qiraahnya, usul di setiap qiraah itu apa. Misalkan ada usul di qiraah di riwayat Hafiz apa, usul di riwayat Syu'bah apa, usul di riwayat imam, misalkan di qiraat Imam Nafi', kemudian riwayat Warash atau Nafi', kemudian di Ibnu Katsir dan lain-lainnya, Abu Amr Ibnu Amir, seperti itu. Kita mengetahui kaidahnya gitu ya. Yang mana farsyul huruf, yang mana bukan farsyul huruf, seperti itu. Kalimat Qur'aniyahnya kita tahu. Jadi kita tidak hanya sembarang mendapatkan ijazah sanad aja tanpa mengetahui ilmu apa sih yang kita sudah dapat, seperti itu. Wa alaihi dhabtur riwayah allati huwa bisadadiha wa an la yakhlita baina riwayat fayaqra'u ma lam yunzal. Maka berhati-hatilah kita dalam mencampur adukan baina riwayat. Kemudian dia berarti kalau sudah jatuh waliyadzubillah ya, khaltur riwayah, dia sudah mencampur adukan riwayat satu dengan yang lain, berarti dia sudah membaca Al-Quran yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi inilah kehati-hatian nasihat dari Syekh Abu Amir Ali bin Baqi al-Misri hafizahullah ta'ala. Hendaknya di akhir kitab beliau ini, beliau memberi nasihat. Pertama itu apa? Al-mas'alatul ulanya tadi, al-qiraah sunnah mutaba'ah, qiraah itu sunnah mutaba'ah. Kemudian yang perkara yang kedua yang beliau nasihatkan apa? Al-khaltu bainar riwayat, hati-hati ketika sampai mencampur adukan qiraat atau mencampur adukan riwayat, seperti itu. Wallahu alam, wallahu as'alut taufiqu wassadad lis-shawab. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah akhiri, kita selesaikan pembacaan kitab Ithaful Bariyah bil Furuqil Muttaba'atil Mar'iyah li Hafsin min Tariq Syatibiyah, yang ditulis oleh Syekh Abu Amir Ali bin Baqi al-Misri hafizahullah ta'ala, yang beliau tulis wa kana al-faraghu minhu lailatas sabi'u asyar min Ramadan. Masyaallah, di bulan Ramadan, di bulan yang berkah, beliau di tanggal 17, malam ke-17 Ramadan, beliau menyelesaikan kitab ini pada tahun li'am, pada tahun 1442 Hijriyah. Di mana? Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Di mana? Di Saudi beliau menuntaskan kitab ini. Alhamdulillah, sudah selesai pembahasan kita. Ya, sudah selesai kitab Ithaful Bariyah bil Furuqil Muttaba'atil Mar'iyah li Hafsin min Tariq Syatibiyah. Nah, Al-Faqir alhamdulillah mendapatkan ijazah ini dari guru Al-Faqir ketika itu, ya, Ustadz Robbani. Alhamdulillah, pada 13 Februari 2022. Sekarang bulan November ya, bulan November 2023. Alhamdulillah, ketika itu Al-Faqir mengikuti majelis beliau, kemudian diberikanlah ijazah kitab ini. Nah, walaupun ketika itu beliau mungkin karena online juga ya, karena online tidak begitu rinci menjelaskan, ataupun karena waktu juga ya, terbatasnya waktu. Alhamdulillah, insyaallah ala kulli hal Al-Faqir, saya sendiri insyaallah sudah mengetahui atau menguasai pembahasan Thariq Syatibiyah ini, usulnya, usul Thariq Syatibiyah ini. Alhamdulillah, ketika itu sudah mendapatkan ijazah. Kemudian bagi yang mengikuti majelis ini ataupun yang mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, maka Al-Faqir, saya sendiri memberikan ijazah kepada kalian semua yang telah menonton video dari awal sampai akhir. Ketika itu mulai buat ya video ketika masih di Indonesia ya. Qadarullah, karena beberapa kegiatan, jarang upload ya, jarang memberi penjelasan, sampailah kurang lebih setahun ya. Alhamdulillah, hari ini di hari Jumat, insyaallah hari yang berkah ini, kita menyelesaikan kitab ini, menjelaskan syarah kitab Ithaful Bariyah dan juga ta'liq sedikit, ada komentar-komentar sedikit dari Al-Faqir. Semoga ini khatamnya kitab ini kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu beliau dan juga dari ijazah sanad kitab ini yang Al-Faqir dapatkan, seperti itu. Ajaztukum, bagi
yang mendengarkan penjelasan dari awal video sampai akhir video ini, Al-Fakir memberikan ijazah kepada kalian semua di sanadil muttasil ilal mu'alif hafizahullah ta'ala, dengan sanad yang tersambung kepada mu'alif kitab ini. Ya, silakan nanti ketika sudah menyelesaikan bisa sampaikan ke Al-Fakir, nanti kita buatkan ijazahnya. Insya Allah juga kita akan buatkan program online dalam pengambilan ijazah kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi amal jariah, amal solih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal yang makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat mizan hasanah kita, di timbangan hasanah kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Banyak kekurangannya dari Al-Fakir, kelebihan yang Al-Fakir jelaskan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita tidak memiliki ilmu yang banyak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.